Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sofyan, owner Panti Sehat Yanmu. Bagaimana kabarnya hari ini saudara semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, kekuatan untuk merasakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pekan kemarin ya. Kemarin kita sudah membahas berkenaan dengan saraf kejepit dan apa itu fraktur ya. Jadi dari dua hal ini, dua permasalahan ini ternyata saraf, baik itu saraf kejepit atau yang disebut dengan HNP atau dengan masalah fraktur yang sering kita pahami dengan patah tulang ini, ternyata kedua hal itu adalah sebuah penyimpangan yang terjadi pada susunan anatomi tubuh manusia. Yang sejatinya sakit-sakit yang ditimbulkan seperti nyeri, seperti kebas, seperti bahkan hilangnya sensitivitas perasa itu adalah sebuah akibat karena terjadinya penyimpangan baik dalam struktur ya anatomi saraf maupun struktur dalam anatomi tulang manusia itu tadi. Pada kesempatan kali ini, kemarin kita pada pertemuan kedua kita membahas masalah apa itu patah tulang atau fraktur. Ternyata patah tulang itu adalah sebuah penyimpangan yang disebabkan karena sebuah tekanan ya, yang menekan pada tulang sehingga tulang tidak mampu menahan sehingga terjadi di sana namanya fraktur ya. Fraktur itu bisa patah, bisa retak ataupun bisa pecah. Hal itu disebabkan karena ada tekanan yang dialami ya oleh tulang itu sehingga tulang tidak mampu, akhirnya terjadi ya kasus fraktur tadi, penyimpangan tadi. Tulang ini bisa bergeser pada area yang sewajarnya ya, bergeser karena diakibatkan patah, karena pecah ataupun karena retak tadi. Lah, dalam penjelasan saya kemarin kita bisa simpulkan bahwasanya fraktur ini satu-satunya cara untuk mengobati adalah dengan cara mereposisi ya, mengembalikan ya posisi tulang itu kepada posisi awal ya tulang itu. Kemudian bagaimana nanti pertumbuhan tulang itu, bagaimana cara penyambungan tulang itu, bagaimana cara ya pemulihan tulang itu. Ternyata kita sudah pahami bahwasanya tulang ya ketika dia itu terjadi patah, retak ataupun pecah, ketika tulang-tulang ini sudah direposisi, berhasil dikembalikan pada tempatnya ya yang pas, yang sesuai dengan posisi awalnya, insya Allah tulang itu nanti akan meregenerasi sel ya, akan melakukan ya regenerasi sel pada tulang-tulang yang pecah atau patah tadi. Akhirnya di ujung-ujung tulang nanti itu nanti akan ya tumbuh tulang baru yang disebut dengan kalus, yang sehingga kalus itu nanti akan saling bertemu dengan kalus yang satu dengan yang lainnya, akhirnya menyatulah, kemudian terjadilah penyambungan di antara kedua tulang itu. Terus bagaimana hal-hal yang terjadi yang kita lihat, yang kita alami ketika patah tulang? Di sana ada rasa sakit, nyeri, memar, kemudian pembengkakan. Nah teman-teman, rasa sakit nyeri tadi, pembengkakan, kemudian memar, itu semuanya itu adalah efek ya, adalah sebuah efek yang ditimbulkan karena ada penyimpangan pada tulang tadi. Lah terus fungsinya apa? Mohon maaf ya. Terus bagaimana cara menanganinya? Lah di sini dari efek-efek tadi tentunya tidak bisa kita tangani secara langsung, kecuali kita harus menangani pada penyebab utamanya. Penyebab utamanya apa ya tadi? Terjadinya penyimpangan pada tulang tadi. Tulang setelah kita reposisi, kita betulkan, kemudian kita fiksasi, barulah nanti penanganan akibat memarnya, nyerinya, pembengkakannya itu dapat kita tangani dengan bantuan-bantuan herbal ataupun obat. Nah, maka di sini kesimpulan yang terakhir, ketika patah tulang tidak bisa hanya disembuhkan dengan obat ya. Obat itu untuk memberikan nutrisi atau mengobati rasa sakit yang ditimbulkan oleh patah tulang itu. Loh, terus bagaimana Mas? Kan sekarang ini lagi banyak ya, lagi banyak beredar obat-obat
untuk penyembuhan patah tulang. Nah, itu sejatinya obat itu untuk suplemen mempercepat pertumbuhan kalus, mempercepat ya, memperkuat pertumbuhan kalus tadi, sel-sel baru tadi ya. Kalau misalnya tulang geser ini ya harus direposi tadi ini. Nah, ini misalnya ini tulang nih, tulang satu tulang. Ini kalau patah kan gesernya seret kayak gini. Ini harus diposisikan dulu. Nah, obat-obat tadi fungsinya adalah mempercepat ini penyambungannya. Ya, dengan apa caranya mempercepat? Tadi memperbanyak sel-sel yang diproduksi oleh kedua ujung tulang tadi supaya sehingga mempercepat penyambungannya. Nah, itu ya teman-teman ya. Lah di sini kita akan sedikit menjelaskan ya, menjelaskan bagaimana sih proses pertumbuhan tulang itu. Karena hari ini kita banyak ya melihat orang-orang yang patah tulang ini dengan berbagai penanganan. Ada yang mungkin 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun baru bisa sembuh. Tetapi ada juga kita melihat di media-media massa itu baru disentuh ya, set langsung sembuh, langsung luluh. Lah ini gimana lah? Di sini saya tidak akan membandingkan ya, tidak akan membandingkan pengobatan manapun, akan tetapi saya akan mencoba ya menjelaskan sesuai dengan pengalaman kami yang kami lakukan di Panti Sehat Ilmu ini dalam menangani setiap klien yang mendapatkan kasus patah tulang atau fraktur tadi. Dari penanganan ini ya kita apa namanya? Kita gabungkan dengan penelitian secara ilmu ya, ilmu anatomi tubuh. Ternyata pertumbuhan kalus itu sesuai dengan fitrahnya manusia, ada hitungan waktunya. Nah, sebelum kita mengajak ke sana teman-teman sekalian, jadi dalam ketika kita mendapatkan kasus patah tulang atau retak atau pecah tadi, di sana ada 5 fase yang harus dilalui oleh tulang tadi ya. Dari mulai patah tadi sampai terjadinya penyembuhan secara total. Ini ada 5 fase. Lah di sini saya akan menjelaskan 5 fase ini. Jadi ketika tulang ini patah ya, ataupun retak ataupun pecah. Nah, di sini nanti tulang itu ya secara otomatis dia nanti akan ya terjadi atau menimbulkan sebuah rongga-rongga. Nah, rongga-rongga ini diakibatkan karena gesernya tulang tadi. Ini tulang patah, ini akan mungkin merenggang kayak gini atau geser ke sini atau geser ke atas. Ini ada rongga-rongga. Nah, alhamdulillah ya, alhamdulillahirabbil alamin, Allah yang Maha Kuasa. Ternyata Allah ini sudah menginstal pada tubuh kita sebagai manusia. Ketika terjadi rongga-rongga tadi, darah itu otomatis langsung mengisi rongga-rongga tadi. Yang fungsinya apa? Fungsinya adalah menjaga rongga-rongga tadi dari bakteri masuk. Jadi ketika ada rongga-rongga tadi, itu nanti otomatis dari darah-darah yang ada di sekitar itu langsung akan mengisi di dalam rongga-rongga yang terjadi pada patahan tulang tadi. Itu fungsinya adalah untuk menjaga ya sterilnya patahan-patahan dari bakteri-bakteri yang masuk. Nah, setelah itulah nanti teman-teman itu di sana ada fase yang pertama yaitu fase inflamasi. Makanya di sini kita sering mendapati kenapa ketika orang patah atau orang retak itu 1 sampai seminggu bahkan sampai 10 hari terjadi pembengkakan. Lah, pembengkakan inilah yang disebut dengan masa inflamasi atau biasa kita sebut dengan masa peradangan. Di mana tulang tadi yang terselimuti oleh kucuran-kucuran darah tadi yang mengisi rongga-rongga tadi, akhirnya ujung-ujung tulang yang patah, yang retak tadi itu dia akan melakukan apa namanya ya, mati gitu ya, akan mengelupas, akan mati. Ini nanti masa peradangan. Jadi ujung-ujungnya nanti akan mati, dia akan mengelupas. Setelah mengelupas itu dia nanti akan tumbuh sel baru ya, akan mulai tumbuh lagi dengan sel baru. Lah, itu biasa kita sebut dengan masa inflamasi tadi, masa peradangan. Nah, masa peradangan inilah ini akan ditandai dengan pembengkakan yang terjadi pada area yang patah tadi. Nah, maka teman-teman, ketika teman-teman mendapati kasus fraktur ya pada diri Anda atau saudara-saudara Anda, tidak perlu khawatir ya, ketika Anda mendapati area yang terjadi fraktur tadi, tidak perlu khawatir ya, ketika Anda mendapati area yang terjadi fraktur tadi, tidak perlu khawatir ya, ketika Anda mendapati area yang terjadi fraktur tadi, tidak perlu khawatir ya, ketika Anda mendapati area yang terjadi fraktur tadi, tidak perlu khawatir ya, ketika Anda mendapati area yang terjadi fraktur tadi, tidak perlu khawatir ya, ketika Anda mendapati area yang terjadi fraktur tadi, tidak perlu khawatir ya, ketika Anda mendapati area yang terjadi fraktur tadi, tidak perlu khawatir ya, ketika Anda mendapati area yang terjadi fraktur tadi, tidak perlu khawatir ya, ketika Anda mendapati area yang terjadi fraktur tadi, tidak perlu khawatir ya, ketika Anda mendapati area yang terjadi fraktur tadi, tidak perlu khawatir ya, ketika Anda mendapati area yang terjadi fraktur tadi, tidak perlu khawatir ya, ketika Anda mendapati area yang terjadi fraktur tadi, tidak perlu khawatir ya, ketika Anda mendapati area yang terjadi fraktur tadi, tidak
ada pembengkakan, karena itu adalah suatu hal yang positif ya, yang positif, di mana darah itu mengucur mengisi rongga-rongga tadi untuk melakukan yang namanya regenerasi sel baru tadi. Nah, sebelum adanya regenerasi sel tadi, ujung-ujung tulang tadi nanti akan mengelupas dan mati. Nah, setelah masa inflamasi ini biasanya dia itu antara 1 sampai 10 hari ya, paling cepat biasanya 1 sampai 6 hari. Setelah masa itu dia nanti akan ada namanya masa ya proliferasi. Apa itu? Jadi masa tadi mulai ya mulai tumbuh di ujung-ujung tulang yang patah tadi, itu sel-sel baru yang membangun sebuah kerangka tulang muda. Ya, kerangka tulang muda yang nanti tulang-tulang muda nanti akan saling bertemu di antara dua ujung nanti yang akan menjadi sebuah susunan tulang. Itu namanya masa proliferasi, ya, masa pertumbuhan sel baru. Lah, sel-sel baru nanti itu akan muncul ya, tulang baru yang disebut dengan kalus, ya, dengan kalus. Nah, ini masa yang ketiga. Fase yang ketiga inilah ketika fase kalus ini mulai tumbuh ya, dia nanti akan saling ketemu di antara kedua ujung tulang tadi. Biasanya rata-rata dari pengalaman yang kita dapatkan dari setiap klien yang datang ke klinik Yanmu ini, biasanya di umur 21 hari kalus ini sudah mulai ya ketemu ya, sudah mulai merapat ya, sudah mulai rapat antara kalus yang satu sama kalus yang kedua, tulang baru yang kedua itu sudah mulai ketemu. Nah, walaupun di sana mungkin secara penyambungannya belum maksimal ya, belum maksimal. Teman-teman, makanya di sini ini saya perlu jelaskan, ini sangat dipengaruhi oleh tahap pertama, yaitu tahap reposisi ya, pengembalian tulang ketika patah itu. Nah, semakin rapat pengembaliannya, semakin tepat pengembaliannya, reposisinya, itu nanti akan sangat membantu ya fase kalus ini dalam melakukan penyambungan kedua tulang itu. Kalau renggangnya semakin jauh ya kan, itu nanti memperlambat. Ya, memperlambat karena masa pertumbuhan sel-sel baru tadi yang akan muncul itu dibutuhkan sel yang lebih banyak untuk menemukan dua titik temu tadi. Tetapi kalau semakin rapat, insya Allah ya, jadi masa proliferasinya ini semakin sedikit, kalusnya pun juga semakin cepat dia menemukan titik sambungannya itu. Maka di sini bagi teman-teman yang mengalami kasus fraktur, patah tulang, cedera tulang, nah ini teman-teman harus betul-betul pahami, hati-hati dalam memilih pelayanan untuk mereposisi tulang itu. Nah, gitu ya. Nah, setelah masa kalus tadi ini teman-teman ya, tulang ini walaupun tulang muda, ini ketemu itu belum menyambung ya. Belum menyambung. Ini nanti akan mulai menyambung biasanya mulai dari umur 21 hari sampai ke umur ke-40 hari ya. Ini disebut dengan fase konsolidasi, di mana kedua ujung kalus tadi, tulang-tulang muda tadi itu bertemu, dia akan menyambung. Yang akan menyambung ini disebut dengan masa konsolidasi. Makanya di sini di antara umur 21 sampai 40 hari ini tulang sudah mulai ada penyambungan. Tetapi di sini masih ada permasalahan yang tertinggal. Kenapa? Tulangnya masih bersifat lunak. Tulangnya masih berwujud tulang muda, belum mempunyai kekuatan. Maka harus ketika Anda menjadi korban fraktur ya, di masa-masa ini jangan merasa sudah sembuh, jangan merasa sudah bebas untuk melakukan aktivitas berikutnya. Harus hati-hati ya, harus betul hati-hati ya. Tulang-tulang muda ini sangat elastis sekali ya, masih mudah bergeser. Kalau sampai di waktu-waktu ini Anda ya sudah melakukan aktivitas ya, pergerakan ekstrim yang sehingga nanti mengakibatkan pergeseran tulang tadi, ya ini nanti hasilnya juga tidak akan sempurna, mungkin bisa bengkong seperti itulah. Menunggu nanti adanya fase yang terakhir ya. Fase yang terakhir ini adalah fase remodeling teman-teman. Ketika kedua ujung tulang muda tadi sudah menyatu pada masa konsolidasi tadi, nah tulang ini nanti akan menguat, mengeras ya, akan menyatu sebagaimana persis sama tulang sebelum patah itu. Dia akan kuat, kokoh lagi. Nah, ini disebut dengan masa remodeling. Nah, masa remodeling ini biasanya waktunya memang agak lama ya. Agak lama, biasanya antara mulai dari umur 6 sampai ke 12 minggu.
Ya, jadi umur dari mulai 6 minggu ya tadi ya sampai ke 12 minggu. Makanya teman-teman di sini ya dari pengalaman yang kami lakukan, kemudian dari apa namanya? Ilmu ya secara ilmu biologi anatomi tubuh, ternyata itulah proses nanti penyembuhan pada kasus-kasus patah tulang. Jadi ada tadi ya ada fase inflamasi, peradangan, pembengkakan. Itu kalau biasanya orang Jawa itu menyampaikan istilahnya itu wayu gitu ya. Itu sakit-sakitnya, nyeri-nyerinya itu. Ya, nyeri-nyerinya ketika ada patah tulang itu 1 sampai 10 hari itu pembengkakan tuh nyerinya luar biasa. Makanya di sini biasanya dari teman-teman ya pelayan kesehatan baik itu dari medis ataupun teman-teman dari tradisional biasanya membantu dengan obat anti nyeri. Obat anti nyeri ini gunanya untuk apa? Untuk meredakan rasa sakit yang ditimbulkan karena fase peradangan tadi, ya. Itu ya. Nah, kemudian setelah masa inflamasi nanti akan masuk kepada fase proliferasi. Apa itu proliferasi? Yaitu adalah fase mulai tumbuhnya sel-sel baru pada ujung-ujung tulang yang sudah sudah mati tadi ya, mengelupas tadi. Itu akan tumbuh. Lah, tumpukan-tumpukan sel baru tadi itu nanti akan berubah menjadi susunan tulang muda atau tulang baru yang disebut dengan kalus. Itu pada fase yang ketiga, yaitu fase kalus, mulailah tumbuh tulang-tulang muda, tulang-tulang baru. Biasanya ini pada hari ke-21. Setelah munculnya tulang-tulang baru ini belum langsung nyambung. Tulang-tulang baru ini dia akan saling bertemu ya di antara kedua ujung tadi, akan saling ketemu. Itu nanti kemudian akan menyambung ya, akan menyambungkan. Itu disebut mana? Fase konsolidasi ya. Ada nanti fase konsolidasi, yaitu fase di mana kedua tulang baru tadi melakukan penyambungan. Tetapi walaupun tulang tadi sudah menyambung, itu belum bisa dikatakan sembuh karena tulangnya masih bersifat lunak, elastis, rawan geser lagi karena masih berbuat tulang muda. Nah, tulang ini nanti akan melakukan ya penguatan, pengerasan ya pada masa yang terakhir, yaitu masa remodeling. Masa remodeling ini biasanya akan dimulai pada usia 6 minggu sampai ke 12 minggu. Itulah biasanya teman-teman yang terjadi pada kasus patah tulang, cedera tulang. Makanya di sana teman-teman, ketika teman-teman melihat ya area tulang yang berbeda-beda, proses penyembuhannya juga berbeda. Kenapa? Ya tadi masa kalusnya tadi loh ya, masa pertumbuhan tulang mudanya itu berbeda-beda. Misalnya nih jari, ini kan tulangnya kecil. Jadi masa kalusnya pertumbuhannya kan juga yang dibutuhkan sel-sel untuk menyambungkan kan semakin sedikit. Beda dengan tulang paha, yang mana tulang paha ini tulangnya besar ya, membutuhkan sel-sel yang dibutuhkan untuk menyambungkan tadi, yang menjadi tulang baru itu semakin banyak. Nah, makanya rata-rata orang yang patah pada tulang yang kecil sama tulang yang besar, proses kesembuhannya cepat pada tulang yang kecil, seperti itu. Kemudian juga masalah tempat ya, masalah posisi tulang juga berpengaruh. Tulang ya, ketika dia itu ada penyangga-penyangga tulang yang lain, biasanya lebih cepat karena dia itu lebih presisi gitu ya, tidak banyak gerak. Misalnya tulang rusuk nih. Tulang rusuk ini kenapa? Kan banyak tulang-tulang penyangganya. Ya, ketika dia gerak masih tertahan tulang-tulang yang lain. Ini biasanya juga lebih cepat dibanding tulang kaki. Karena apa? Tulang kaki cuma satu, ketika dia gerak sedikit pasti ada geser. Nah, disitulah para tim-tim pelayan kesehatan, baik itu medis maupun tradisional, mereka membutuhkan yang namanya alat imobilisasi atau alat fiksasi, seperti spalek, seperti pen, seperti perban tali. Itu gunanya untuk menghindari pergeseran tulang setelah dikembalikan tadi. Jadi semua alat yang digunakan teman-teman dalam melayani patah tulang ini semuanya sebenarnya sejatinya tujuannya sama, cuma berbeda-beda saja metode dan cara pelayanannya aja. Lah, mungkin itu teman-teman yang bisa kami jelaskan pada pertemuan kali ini. Jadi teman-teman dalam
menangani kasus patah tulang ini, ingat ya, ingat satu hal yang sangat menentukan, yaitu adalah proses pengembalian atau proses reposisi tulang itu sendiri. Semakin tepat, semakin cepat reposisinya, insya Allah itu sangat membantu kesembuhan, sangat membantu cepat atau lambatnya kesembuhan dari tulang itu. Sedangkan nanti untuk membantu regenerasi selnya, teman-teman bisa dibantu dengan obat-obat atau herbal-herbal. Yang mana herbal itu tadi hanya untuk membantu ya, untuk membantu dalam proses mempercepat penyembuhan tadi atau menghilangkan rasa-rasa sakit yang ditimbulkan dari terjadinya kasus penyimpangan pada tulang tadi. Begitu teman-teman, saya Sofyan Al-Kayis, mohon maaf apa yang saya sampaikan ini semuanya adalah dari pengalaman kami ya, setelah menangani ribuan klien yang mendapatkan kasus fraktur atau cedera tulang ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon doanya supaya kami tim Panti Sehat Jamu selalu bisa menebar manfaat kepada umat. Salam sehat, salam kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.